skip, dan salam seluas-luasnya. Itu belum selesai. Ayo, come on, kita masuk ke dalam kapalnya. Masuk. Let's go. Ini adalah sketsa gambar dari KM Labobar. Bisa teman-teman lihat ya. Dan ini adalah data jumlah penumpang dari KM Labobar. Bisa teman-teman lihat jika di situ tertulis kapal ini dulunya menyediakan kamar kelas 1 yang terbagi menjadi 1A dan 1B serta kelas ekonomi. Dan di awal video ini, saya akan jelaskan tentang alat keselamatan untuk kapal ini. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, Kak, kenapa sekocinya jumlahnya sedikit? Dan apakah kapal ini mampu menampung jumlah penumpang yang banyak jika terjadi hal yang tidak kita inginkan selama dalam pelayaran? Nah, ini akan saya jelaskan. Untuk jumlah sekoci yang berada di KM Labobar, memang ada terdapat 10 pasang sekoci yang terbagi menjadi 5 set kiri dan 5 set kanan. Namun untuk teman-teman ketahui, di kapal KM Labobar ini terdapat ada 120 life raft atau sekoci kapsul berwarna putih seperti ini. Dan saya akan uraikan dan jelaskan pembagian jumlah untuk alat keselamatannya. Untuk 8 buah sekoci besar yang ada di kapal ini, masing-masing sekocinya dapat menampung penumpang sebanyak 126 penumpang. Jadi, 8 sekoci besar yang ada di kapal ini dapat menampung jumlah penumpang sekitar 1008 penumpang. Dan 2 sekoci kecil yang ada di kapal ini dapat menampung penumpang di masing-masing sekocinya sekitar 49 penumpang. Jadi, jika dikali 2, maka akan dapat menampung penumpang sebanyak 98 penumpang. Selanjutnya, ada 119 life raft atau sekoci kapsul, masing-masingnya dapat menampung 25 jumlah penumpang. Jadi, jika dijumlahkan, 119 dikali 25 penumpang, itu hasilnya adalah 2.975 penumpang. Ditambah satu life raft atau sekoci kapsul yang berfungsi sebagai alat training yang dapat menampung 25 penumpang, maka jika ditotalkan secara keseluruhan, yaitu 120-nya itu, maka dapat menampung penumpang sebanyak 3.000 penumpang. Jadi, jika ditotalkan secara keseluruhan, maka alat keselamatan yang ada di kapal ini dapat menampung 4.106 penumpang. Jadi kapal ini sangat aman dan safety di bagian alat keselamatannya. Dan ini ada tabel penjelasannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya di video ini. Dan juga di awal video ini akan saya kasih tahu rute kapal KM Labobar jika teman-teman tidak ada yang tahu. Untuk rute KM Labobar ini, kapal KM Labobar berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, dan berakhir di Jayapura. Dan rute untuk KM Labobar ini pulang pergi. Jadi jika kapal ini berangkat dari awal sampai ke ujung, maka rutenya tetap sama ke arah pulangnya. Seperti biasa kita main ke deck 2 dulu. Deck 2. Mengitari dulu seluruh isi deck 2. Mengitari seluruh isi deck 2 dulu. Setelah itu kita akan mengitari isi deck 3. Ya, dari deck
4, terus deck 5, deck 6, deck 7, dan ini adalah deck 2. Ini adalah tampilan dari deck 2 KM Labobar. Nah, bisa teman-teman lihat di video ini, di deck 2 KM Labobar, seat untuk penumpangnya berbeda dari kapal-kapal Pelni yang lain, yaitu double seat seperti ini, alias bertingkat. Kecuali di KM Gunung Dempo. Di KM Gunung Dempo juga seatnya bertingkat seperti ini. Di video ini, teman-teman bisa lihat kasur atau matras tidur di kapal ini kesannya tidak rapi. Tapi, memang beginilah kapal saat tidak ada penumpang atau sebelum belayar untuk penyusunan matras tempat tidur. Ini dilakukan dengan maksud memudahkan dalam menghitung jumlah matras atau kasur. Ini bukan dalam artian ABK-nya yang malas ya, tapi memang beginilah cara memudahkan penghitungan jumlah matras yang ada di kapal. Dan di deck 2 ini, tepatnya di lorong ini, tidak ada lampu atau tidak ada pencahayaan. Jadi mohon maaf jika video ini gelap ya. Di deck 2 bagian depan dari video ini teman-teman bisa melihat kalau di sini agak gelap karena pencahayaan di deck ini sangat kurang atau minim cahaya. Jadi mohon maaf jika video ini sedikit gelap ya. Nah, ini adalah lorong pintu yang menuju ke dek bawah atau dek 1 ataupun dek bagian atas. Jika di kapal-kapal lainnya, seperti contohnya di KM Kelut atau KM Dorolonda, dek ini adalah bagian untuk keruangan bioskop yang ada di kapal. Namun di KM Labobar ini tidak ya. Saya takut ke bawah. Mending kita jalan-jalan aja lagi ke belakang. Ayo ikutin terus ya. Sini AC-nya sejuk. Dan ini ada terdapat lorong tambahan di bagian sisi sebelah kiri. Lihat ya. Dek 2 ini semua bertingkat. Jadi wajar jika jumlah kapasitasnya itu 3.000 penumpang lebih, karena seluruh deknya bertingkat. Seluruh deknya seatnya begini ya, seat di dek 2 bertingkat. Di KM Labobar ini khususnya di dek 2 banyak sekali lorong atau bagian-bagian dek atau bagian-bagian tambahan untuk seat kelas ekonomi. Dan seperti ini tampilannya ya. Dan seperti ini bentuk kamar mandi untuk wanitanya. WC-nya pun bagus di dek 2. Ini WC wanita. Kita ke pria. Dan di seberangnya ada kamar mandi untuk pria atau laki-laki. Dan ini adalah tampilan kamar mandi untuk laki-lakinya yang berada di dek 2 KM Labobar. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Dan ini adalah tangga tempat kita turun tadi. Sekarang kita ke bagian tengah. Ini sebelah kanan. Ada banjir. Dek 2 sebelah kanan banjir. Dan ini udah mentok ya. Sebelah kanan di dek 2 ini banjir. Dan ini sudah mentok di dek 2.
ekonomi. Ini setnya double set seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Ini di sini AC-nya dingin. Nah, ini di sisi kirinya. Sini dingin. Hall sebelah kirinya ini kering, sementara di sebelah sana tadi banjir. Deck 2 sudah aman, sudah kita kelilingi. Sekarang kita di bagian deck 3. Let's go. Di deck 3 bagian tengah ini ada arena bermain untuk anak-anak. Sekali lagi saya ingatkan, untuk anak-anak, bukan untuk dewasa ya. Di deck 3 ini, ada beberapa tempat di kelas ekonomi ini yang sudah menjadi tempat ABK. Dan ini sudah mentok di deck 3 bagian depan ya. Sekarang kita beralih ke bagian tengah dan bagian belakang. Ayo ikutin terus ya video ini. Di deck 3 bagian belakang sebelah kanan di KM Labobar ini terdapat ruang ibadah untuk umat Kristiani atau Nasrani. Di sini teman-teman bisa melihat ruangannya cukup luas. Untuk kapal pelni yang lain seperti contohnya KM Kelut, KM Sinabung, KM Gapulu ataupun Dorolonda, ruangan ibadah untuk umat Kristiani atau Nasrani terdapat di ruang makan kelas 1 dan 2. Kita lanjut ke belakang ya. Dan di sini sangat minim sekali pencahayaan di deck 3 bagian belakang. Bisa teman-teman lihat ya di video ini. KM Labobar. Dan bisa teman-teman lihat tadi ya, ada di situ tulisannya ABK dilarang menyewakan kamar. Sekarang kita akan menuju ke bagian depan deck 3 sisi sebelah kiri. Dan seperti ini tampilannya. Di deck 3 ini sisi sebelah kiri ruangannya seperti labirin.
Karena bisa teman-teman lihat bentuknya berbelok-belok. Belok kanan, terus belok ke kiri, terus belok ke kanan. Dan ini sudah mentok di bagian depan. Sekarang kita akan beralih ke bagian tengah dan belakang. Kita akan berbelok-belok lagi. Dan di lorong ini, masih di dek 3 KM Labobar ya. Di lorong ini AC-nya tidak berasa sama sekali. Jadi di lorong ini berasa panas. Dan ini adalah bagian ujung atau bagian paling belakang dari dek 3 bagian sisi sebelah kiri. Dan sekarang kita akan balik lagi ke bagian tengah untuk naik ke atas ke dek 4. Dan ini kita masuk ke dek 4 sisi sebelah kanan. Seperti biasa kita akan menuju ke bagian terdepannya. Ke bagian depan dek 4 KM Labobar. Ini
adalah penampilan di dek 4 KM Labobar. Luas banget nih. Tuh, luas banget. Bisa teman-teman lihat di sini di dek 4, kasur atau matras di dek 4 ini sudah dirapikan dan disusun sama ABK KM Labobar. Bisa teman-teman lihat ya di video ini. Ini pintu depan, dan ini depan juga di dek 4. Sekarang kita di bagian depan, dek 4 bagian depan. Di sini dingin, kasurnya masih belum disusun. Dan sekarang kita sudah menuju ke bagian depan di dek 4 KM Labobar. Bisa teman-teman lihat di sini, matras tempat tidurnya masih terlihat disusun seperti yang ada di dek 2 KM Labobar ini. Ini udah mentok di depan. Dan perlu teman-teman ketahui lagi, di tempat saya ini AC-nya sangat dingin. Dan sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri dek 4 KM Labobar. Ini adalah pintu bagian kiri depan. Sekarang kita akan beralih dari depan menuju ke tengah dan ke belakang. Dan sekarang kita sudah berada di bagian tengah KM Labobar dan masih di dek 4. Di video ini kita masih di posisi sebelah kiri dek 4 KM Labobar. Masih belum pindah-pindah ya. Dan di sini terdapat lorong di dek 4. Di lorong ini terdapat Pelni Mart dan ada kasur dek ekonomi. Dan di sini terlihat juga ada Pelni Point atau ruang informasi kapal yang terletak di dek 4. Banyak yang udah dicopot ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang, dan ini masih di sisi sebelah kiri dek 4 KM Labobar. Dan ini adalah pintu di dek 4 bagian belakang, bisa teman-teman lihat ya. Dan sekarang kita menuju pantry yang ada di dek 4 KM Labobar. Dan sekarang kita sudah berada di dek 4 bagian belakang KM Labobar. Dan ini masih di sisi sebelah kiri. Ini dek 4 bagian belakang. Ini udah mentok. Dek 4 bagian belakang. AC-nya dingin. Di sini AC-nya dingin banget. Gak biasanya AC dingin di kapal-kapal pelni. Di KM Labobar, di sini AC-nya dingin. Dan sekarang kita sudah berada di sisi sebelah kanan dek 4 KM Labobar. Dan ini masih berada di bagian belakangnya. Dan ini adalah tampilan ruangan kamar mandi di dek 4 KM Labobar. Ini adalah ruangan pantry. Dan ini adalah bagian dek tempat pengambilan makan untuk kelas ekonomi. Di sini juga terdapat air panas.
Dan ini adalah pintu belakang yang terdapat di sisi sebelah kanan KM Labobar dan berada di dek 4. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian tengah dan ke depan untuk sisi sebelah kanan. Lukisan yang dicopot ya. Kita udah sampai di sini. Sekarang kita naik ke dek 5. Kita ada 4. Sekarang kita naik ke dek 5. Dan sekarang kita akan naik ke bagian atas di dek 5. Sekarang kita di dek 5. Mengitari lagi ya. Sekarang kita berada di dek 5 dan kita akan jalan-jalan dari sisi sebelah kanan KM Labobar. Dan ini adalah sisi sebelah kanan dek 5 KM Labobar. Dan di dek 5 KM Labobar ini bisa teman-teman lihat seat untuk kelas ekonominya bertingkat ya, atau double seat seperti ini. Jadi wajar jika kapal ini KM Labobar dapat menampung 3.000 lebih penumpang karena memiliki desain double seat seperti ini. Karena di dek 2 KM Labobar ini dan di dek 5 KM Labobar ini seat untuk kelas ekonominya bertingkat seperti ini. Dan kita akan menuju ke bagian belakang dek 5 KM Labobar. Dan di sini di dek 5 bagian belakang KM Labobar terdapat dapur pelni. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Dapur pelni terdapat di dek 5 sisi sebelah kanan. Dan kita lanjut lagi menuju ke bagian belakang dek 5 KM Labobar.
Dan sekarang kita sudah mentok di bagian paling belakang dek 5 KM Labobar. Dan seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat seat ekonomi di KM Labobar ini bentuknya bertingkat ya, atau double seat seperti ini. Sekarang kita berpindah dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri KM Labobar dek 5. Kita posisinya berada di bagian belakang dan kita akan menuju ke bagian depan KM Labobar di dek 5-nya. Ikutin terus video ini. Di sini terdapat ada toko pakaian, dan di sini bukan hanya pakaian saja yang dijual, tetapi ada celana, tas, dan sebagainya. Dan di sini juga ada terdapat penjual ayam goreng. Pada awalnya ini adalah tempat outlet ayam goreng CFC. Maaf, namanya sedikit agak saya selengkan karena saya tidak disponsorin dan bukan menjadi brand ambassador dari produk tersebut ya. Oke, kita sekarang sudah berada di depan ruangan informasi yang berada di dek 5. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Dan ini adalah posisi sebelah kiri di dek 5 KM Labobar. Dan di sini juga terdapat ada lorong untuk tempat seat kelas ekonomi. Sekarang kita maju lagi untuk sampai ke depan. Dan sekarang kita sudah berada di bagian paling depan di dek 5 KM Labobar. Dan sekarang kita berpindah dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Dan ini adalah sisi sebelah kanan dari dek 5 KM Labobar bagian depan.
Dan ini adalah lorong yang tadi saya sebutkan. Di sini terdapat kamar mandi. Kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan. Dan sekarang kita sudah berada di bagian tengah KM Labobar. Dan kita akan lanjut lagi ke atas, yaitu dek 6 KM Labobar. Dan ini adalah dek 6 KM Labobar. Dan di sudut sisi sebelah kanan KM Labobar terdapat stiker yang bertuliskan Welcome to KM Labobar. Saya akan berpindah ke sisi sebelah kanan yang berada di KM Labobar ini.
Dan ini sudah mentok bagian paling belakangnya ya. Nah, itu ada pintu keluar yang berada di sisi sebelah kanannya. Dan ini adalah lorong di bagian dek 6 KM Labobar, bagian paling belakang. Di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini ada disiapkan pelampung untuk penumpang KM Labobar. Dan jumlah pelampungnya sangat banyak sekali. Sekarang kita balik lagi ke dalam dek 6 KM Labobar ya. Kita dari belakang akan menuju ke bagian paling depan. Dan ini adalah sisi sebelah kanan. Di sini ada ruangan yang tertutup di bagian sisi sebelah kanan KM Labobar. Coba kita intip ya. Teman-teman bisa lihat nggak apa sih yang ada di dalamnya? Ruangan ini ada isinya atau hanya ruangan kosong saja? Coba tulis di bawah ini ya. Sekarang kita akan menuju ke bagian tengah dan ke bagian depan dek 6 KM Labobar. Karena sekarang saya berada di posisi belakang. Selamat sore petugas PIDC. Dan sekarang ini saya berada di posisi bagian tengah KM Labobar. Dan ini adalah ruangan kelas 1, atau lebih tepatnya ruangan X kamar kelas 1 A dan B. Mohon diperhatikan lagi dan dibaca dengan baik. Di sini tulisannya kelas 1, jadi bukan kelas VIP atau kelas bisnis ataupun kelas VVIP. Dan ini adalah ruangan tempat makan khusus untuk penumpang KM Labobar yang berkelas 1, 1A dan 1B. Ini adalah ruangannya. Karena jumlahnya sangat sedikit, jadi ruang tempat makannya pun juga kecil. Dan ini adalah lorong ruang kelas 1 di kapal KM Labobar. Dan ini sudah mentok ya ke bagian paling depan di dek 6. Udah paling mentok ini. Sekarang kita coba berputar ke sisi sebelah kiri. Dan ini ada lorongnya. Dan ini adalah sisi sebelah kiri bagian paling depan dek 6 KM Labobar. Dan ini masih lorong ruang kamar kelas 1 di KM Labobar. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian tengah dan saya sangat tertarik dengan stiker Welcome to KM Labobar ini. Jadi, tidak ada salahnya kan jika saya selfie dulu di sini.
Dan sekarang kita akan menuju ke dek 7 KM Labobar. Dan kita sudah berada di dek 7 KM Labobar. Ini bagian sisi sebelah kanan. Di sini terdapat poliklinik kapal KM Labobar yang terletak di sisi sebelah kanan. Sekarang kita sudah berada di bagian depan dek 7 KM Labobar. Sekarang kita sudah berada di bagian depan dek 7 KM Labobar. Dan ini ada tangga atau lorong untuk akses jalan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Dan sekarang saya ingin mencoba jalan turun ke dek paling bawah. Kita mulai ya. Ini kita sudah berada di dek 6. Dan ini adalah dek 5. Dan ini adalah dek 4. Dan ini adalah dek 3.
Sekarang kita balik lagi ke titik awalnya ya. Dan ini adalah titik awal tadi sebelum saya turun ke bawah. Kita main ke dalam. Dan area ini sebenarnya penumpang dilarang masuk. Sekali lagi saya bilang, penumpang dilarang masuk di wilayah area ini. Dan ini adalah foto dan gambar dari Godmother KM Labobar. Jaga kah? Ada. Oke. Dan sekarang, saat ini saya sedang berada di dek 8, tepatnya di ruang anjungan KM Labobar. Dan saya mau mengingatkan ulang, kalau penumpang dilarang masuk ke ruangan ini, penumpang dilarang masuk ke area anjungan kapal. Dan seperti ini adalah tampilan dari anjungan KM Labobar. Sekarang kita akan coba main ke bagian top deck kapal Labobar. Dan sekarang saya sudah berada di top deck KM Labobar, tepatnya di deck 9 KM Labobar. Seperti inilah tampilannya. Dan sekali lagi saya ingin mau mengingatkan, kalau penumpang dilarang masuk ke wilayah atau area ini. Dan ini adalah bagian tengah di dek 9 KM Labobar. Di sini terdapat knalpot kapal yang sangat besar dan di sini terdapat skoci kapal. Sekali lagi saya ingatkan, penumpang dilarang masuk ke area ini. Apapun alasannya, penumpang dilarang naik ke area ini. Dan sekarang saya sedang berada di dek 10 atau di top deck kapal. Dan saya tetap ingin mengingatkan kalau penumpang dilarang naik dan masuk ke wilayah ini. Dan ini adalah tampilan dari dek 9 ke bagian palka kapal. Oke, sekarang saatnya saya turun ke bawah.
Oke, itu di sana sudah mentok ya. Sekarang kita ingin coba main ke bagian dek 8, bagian buritan atau bagian belakang KM Labobar. Dan seperti inilah tampilannya. Dan ini adalah sisi sebelah kanan dari dek 8 KM Labobar. Tempatnya sangat luas di sini ya. Dan di atas ini, tepatnya di bagian belakang knalpot kapal, di sini terdapat area futsal. Tapi saya ingin fokus mengelilingi bagian belakangnya saja, bagian belakang di dek 8 KM Labobar. Dan bisa teman-teman lihat, di sini terdapat Pelni Mart yang terletak di dek 8 bagian belakang KM Labobar. Dan sekarang saya akan pindah dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri. Dan ini adalah sisi sebelah kiri dek 8 KM Labobar. Selagi di sini saya ingin selfie dulu. Pelni Mart. Saat ini saya sedang berada di dek 6 KM Labobar, tepatnya di bagian buritan kapal. Dan saya sedang berada di sisi sebelah kanannya. Dari belakang saya ingin jalan sampai ke depan. Dan seperti inilah tampilannya. Sisi luar atau gangway yang terletak di dek 6 KM Labobar. Ini masih di bagian belakang. Ini di bagian tengah.
Dan di sini terdapat cuma satu-satunya pintu yang mengakses ke dek bagian luar KM Labobar. Dan sekarang kita lanjut ke bagian paling depannya ya. Dan ini adalah bagian paling depan dek 6 bagian luar KM Labobar. Dan sekarang saya sudah berpindah dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri dek 6 bagian luar KM Labobar. Dan kita akan jalan dari depan menuju ke bagian belakang dek 6 KM Labobar bagian luar. Dan kita sudah sampai di bagian paling belakang di dek 6 bagian luar KM Labobar. Dan kita balik lagi ke bagian tengah ya. Dan ini adalah saya yang sedang meliput kapal KM Labobar ini. Selama saya meliput di dalam kapal ini, saya memakai masker. Jadi saya mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah saya sedang berada di depan pintu kapal di dek 6 bagian luar KM Labobar. Lihat ya, tinggi pintunya hampir sama dengan tinggi badan saya. Jadi jika teman-teman ada yang bilang KM Labobar ini kapalnya besar, ya bisa dikatakan lah ya kapal ini cukup besar, karena kepala saya tidak kepentok sama pintu kapalnya. Oke, waktu saya sudah habis untuk di kapal ini. Sekarang saatnya saya untuk turun dari kapal KM Labobar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini yang berjudul Melihat Isi Dalam Kapal Pelni KM Labobar. Terima kasih sudah menonton sampai habis videonya. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe untuk semua. Dan salam seluas-luasnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Setengah Manusia Setengah Malaikat, ayo sekarang juga di subscribe tombol subscribe-nya yang selalu membahas tentang kapal Pelni, karena channelnya itu karena channel saya ini selalu memberikan apa Bang Aderai?
Jangan lupa subscribe ya. Kalau belum di subscribe, akibatnya apa bro? Sukses mengejar cita-cita. Oke, God bless. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari Gam Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.